Sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Cecep Golung Bahtiar dari Malangbong, Garut, Jawa Barat. Akan menggambarkan bagaimana manusia bernapas. Materi ini adalah untuk kelas 5 sekolah dasar agar sahabat rumah belajar dapat mengidentifikasi proses pernapasan manusia yang menyehatkan. Apalagi sekarang musim pandemi. Mari kita simak selanjutnya. Sahabat rumah belajar, bernapas merupakan kebutuhan pokok manusia. Kalau gagal bernapas, hidup kita terganggu, bahkan bisa menimbulkan kematian. Umumnya yang terkena COVID-19 adalah sesak napas yang menyerang paru-paru, bahkan ada di antaranya yang meninggal. Mari kita simak bagaimana proses pernapasan manusia yang menyehatkan. Sahabat rumah belajar, perhatikan gambar di ini. Bernapas adalah menghirup udara bersih, yaitu oksigen ke dalam tubuh, dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air keluar tubuh berupa udara kotor. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan, sehingga kita bisa hidup dan bisa beraktivitas. Cepat atau lambat menarik napas tergantung aktivitas manusia. Coba lihat ini. Manusia sedang tidur, dalam satu tarikan napas sekitar setengah liter udara terhirup, dan dalam 1 menit 15-20 kali menghirup. Sebaliknya, ketika beraktivitas sahabat belajar, misalnya berlari, bekerja seperti gambar ini, manusia membutuhkan oksigen lebih banyak, bahkan sampai 3 liter dalam satu tarikan napas. Pernapasan melalui hidung lebih baik daripada pernapasan melalui mulut. Mengapa demikian? Mari kita pelajari selanjutnya. Sahabat rumah belajar, secara garis besar, alat pernapasan manusia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, cabang tenggorok, alveolus, sampai di akhirnya paru-paru seperti pada gambar skema ini. Mari kita simak satu persatu. Sahabat rumah belajar, organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Lihat ini, ya. Hidung merupakan tempat pertama kali udara masuk. Pada hidung terdapat tulang lempeng tengah, sehingga kita mempunyai 2 rongga, kiri dan kanan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Rambut hidung dan selaput lendir yang ada di rongga hidung di dinding itu sangat berguna bagi kesehatan. Untuk apa? Menyaring kotoran, bakteri, amuba, benda kecil yang lainnya yang masuk ke hidung, sehingga udara yang masuk ke paru-paru menjadi bersih. Sahabat rumah belajar, organ pernapasan selanjutnya adalah pangkal tenggorok, seperti pada gambar ini. Nah, pangkal tenggorok terdiri atas tulang rawan dan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk mengatur agar makanan tidak masuk ke saluran tenggorok. Sahabat rumah belajar, organ pernapasan selanjutnya adalah tenggorok, atau dengan nama lain trakea. Perhatikan skema ini, pangkal tenggorok, tenggorok. Nah, itu tenggorok atau nama trakea. Nah, di tenggorok ini terdapat jaringan yang namanya silia. Silia ini akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri, sehingga udara yang masuk ke paru-paru menjadi lebih bersih. Sahabat rumah belajar, organ pernapasan selanjutnya adalah cabang tenggorok, atau dengan istilah disebutnya bronkus. Perhatikan gambar ini, ada 2 skema, di mana yang bercabang 2 kiri dan kanan adalah bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchilius dan berakhirlah nanti di alveolus. Sahabat rumah belajar, organ pernapasan selanjutnya adalah paru-paru, atau ada yang disebutnya pulma. Paru-paru berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang ganda. Paru-paru sebetulnya merupakan sekumpulan gelembung yang disebut alveolus. Perhatikan skema ini. Alveolus itu terdiri dari gelembung-gelembung udara berbentuk seperti buah anggur, dan di sanalah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sahabat rumah belajar, kita lihat penampang ini bahwa bernapas bisa melalui hidung, juga bisa melalui mulut.
Tapi awas, pernapasan melalui hidung lebih sehat. Mengapa demikian? Hidung dapat mengatur suhu udara yang masuk. Hidung dapat mengatur kelembaban udara. Hidung menyaring kotoran, kuman, bakteri, dan virus. Nah, maka bernapaslah melalui hidung supaya sehat dan menyehatkan sahabat. Sahabat rumah belajar, pernahkah sahabat bersin? Bersin bukanlah suatu penyakit. Bersin adalah keluarnya udara secara tiba-tiba yang mengandung kotoran. Jadi, sebaiknya kita tidak menahan bersin. Sebab jika kita menahan, ada di antaranya bersin yang dapat menyebabkan penyakit sinusitis. Apalagi ketika musim pandemi COVID-19. Perhatikan nih di gambar ini. Kalau bersin, jangan terbuka, tapi tutuplah dengan sebaik-baiknya dengan siku. Sahabat rumah belajar, ingat, kalau musim pandemi COVID-19, pernapasan atau hidung adalah gerbang awal masuknya COVID. Maka jagalah agar pernapasan kita tetap menyehatkan, tidak masuk virus apa saja. Mari selamatkan hidup sahabat. Jaga proses pernapasan supaya senantiasa sehat dan menyehatkan. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembahasan. Semoga bermanfaat. Ini adalah sumber materi yang sahabat simak tadi. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi nanti di lain kesempatan pada materi selanjutnya.